Halo, materi kali ini membahas mengenai pencemaran air. Sebelum kita lanjut membahas mengenai pencemaran air, silahkan Anda menelaah kondisi pada tayangan gambar berikut. Dari gambar yang disajikan dapat diketahui bahwa pencemaran lingkungan di Indonesia sudah masif terjadi, terutama terkait dengan pencemaran air yang bersumber dari rumah tangga dan industri. Jadi bisa dilihat di sini sudah banyak ya pencemaran yang terkait dengan limbah dari rumah tangga, kemudian juga dari limbah industri, dan juga beberapa yang mencemari lingkungan sungai. Nah, pencemaran yang terjadi ini juga telah berdampak pada kondisi beberapa sungai di Indonesia, seperti sungai di Jalan Waru Sidoarjo. Jadi bisa dilihat di sini banyak pencemaran akibat sampah padat gitu ya. Kemudian ada sungai Sedati Gede di Sidoarjo, dan juga ada uh, Sungai Gedangan di Sidoarjo, dan ini tercemar akibat dari limbah pabrik. Nah, permasalahan pencemaran oleh limbah pabrik seperti yang salah satunya di Sidoarjo ini juga pernah terjadi gitu ya, limbah pabrik karton cemari sungai dan sumur warga. Nah, ini cukup sering terjadi dan juga dilaporkan. Artinya kita perlu melakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan pencemaran air. Kemudian juga ada beberapa juga kegiatan perikanan dan limbah domestik yang dapat menurunkan kualitas air. Ini seperti salah satunya di Danau Toba. Jadi kondisi Danau Toba dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan kualitas air gitu. Jadi di tahun 2005 awalnya di tahun 2014 atau 2015 awal gitu ya, masih kondisi Danau Tobanya masih sangat baik gitu. Tapi kemudian semakin ke sini kondisinya semakin mengalami penurunan, di mana banyaknya limbah terutama sampah padat. Nah, kemudian di sini pun juga terdapat beberapa potret kegiatan masyarakat yang masih melakukan aktivitas sehari-hari di sungai. Jadi mulai dari mencuci baju, cuci mandi kakus gitu ya, membuang hajat juga pun masih di sungai gitu. Nah, ini kondisi ini dapat menurunkan kualitas air sungai maupun air kali gitu. Nah, dan perlu pengelolaan limbah, air limbah yang baik. Ini pun juga beberapa contoh ya kasus yang terjadi, terdapat beberapa sumur yang mengalami pencemaran gitu. Jadi air sumur yang berubah warna yang harusnya bening gitu ya, tidak ada warna dalam apa namanya, kualitas air yang bersih kan syaratnya salah satunya adalah air yang tidak berwarna gitu. Nah, sedangkan kondisi di sini pencemaran terjadi adanya eee, air sumur yang berubah warnanya menjadi kekuningan. Nah, ini biasanya akan ada tingginya kandungan besi di dalamnya. Nah, kemudian juga permasalahan air limbah yang juga terjadi di Indonesia. Jadi berdasarkan data United Nations, Indonesia ini termasuk negara dengan sanitasi terburuk di dunia, termasuk 10 negara dengan sanitasi terburuk, di mana Indonesia merupakan urutan ke-9 di atas India, terburuk ya gitu, bukan yang terbaik gitu. Jadi kalau dari peringkat bahwa yang peringkat pertama itu kondisinya kurang buruk, jadi semakin ke atas semakin buruk gitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab bahwa Indonesia menjadi negara dengan sanitasi terburuk? Ini salah satunya adalah penilaiannya dari pencapaian target MDGs. Jadi Indonesia belum memenuhi syarat target yang harusnya uh,
bisa mencapai ya harusnya bisa mencapai 100% gitu. Tapi yang terjadi adalah di tahun 2008 ini masih 52%, sehingga perlu transformasi pengelolaan air limbah dan, gerakan, akses yang universal untuk meningkatkan pelayanan, sanitasi di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya pencemaran air? Jadi kalau secara definisi berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, tahun 97 nomor 23, bahwa, ya, dan tertuang dalam, Peraturan Perundangan Nomor 20 Tahun 90, terkait dengan pengendalian pencemaran air, bahwa pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi, jadi tidak bisa berfungsi sebagaimana sesuai dengan peruntukannya. Nah, itulah yang dikategorikan, pencemaran air. Jadi ada, zat gitu ya, energi ataupun makhluk hidup atau komponen apapun yang masuk ke dalam, air gitu ya, yang menyebabkan turunnya, kualitas air. Nah, dalam aspek pencemaran air, jadi ada 3 aspek, yang menyebabkan gitu ya, pencemaran air ini bisa terjadi. Yang pertama adalah aspek kejadian. Jadi, bisa adanya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya yang masuk ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Nah, ini yang disebut dengan unsur pencemar gitu. Jadi, zatnya itu disebut dengan unsur pencemar, atau indikator pencemarnya gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah aspek pelaku ataupun penyebab. Ini bisa disebabkan oleh alam atau oleh manusia itu sendiri. Kalau alam ya misalnya dari bencana ataupun dari manusia ya membuang limbah, ke badan air secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang ketiga adalah aspek akibat. Aspek akibat ini dapat dilihat berdasarkan penurunan kualitas air sampai ke tingkat tertentu. Jadi dari adanya pencemaran yang masuk ke dalam air tadi, dapat menurunkan, kualitas air, mulai dari misalnya air yang berubah warna, ke kemudian adanya kandungan baik itu zat kimia maupun, mikroorganisme biologi yang masuk ke dalam badan air. Nah, kemudian sumber, dari, pencemaran air ini, jika ditelaah berdasarkan titik identifikasi, itu limbah, yang masuk ke dalam perairan dapat berasal dari, lokasi, point source istilahnya, atau lokasi yang dapat diidentifikasi, maupun juga berasal dari lokasi yang non point source atau yang sulit untuk diidentifikasi. Jadi kalau, berdasarkan lokasi point source itu kita bisa tahu titik-titik pencemaran ataupun, poin yang, masuk, ke dalam perairan ini sumbernya dari mana gitu, titik poinnya di mana gitu. Nah, contohnya bisa dari, instalasi pengelolaan limbah industri, kemudian sumur minyak lepas pantai, kemudian kecelakaan kapal tanker, dan lain sebagainya. Ini yang termasuk dari point source gitu ya. Jadi sumbernya kita tahu. Nah, tetapi sedangkan kalau non point source ini, sifatnya kita tidak tahu lokasinya dari mana saja, sumbernya banyak gitu, bisa jadi dari run off sedimen gitu, jadi adanya pembuangan air yang dari lahan ataupun dari, lahan pertanian, misalnya lahan perhutanan yang, mempunyai sumber-sumber pencemar, misalnya dari pestisidanya gitu ya, dari pupuk dan pestisida dari lahan pertanian dan hutan, kemudian juga dari hujan asam yang berasal dari industri gitu, karena industri yang menghasilkan limbah, pencemaran udara, kemudian dia masuk ke udara dan mengendap, dan mengandung sulfur, itu lama-kelamaan bisa menyebabkan hujan asam. Nah, kemudian, sumber air pun juga, jika berdasarkan, eee, kelangsungannya gitu ya, pencemaran air ini dibedakan berdasarkan sumber langsung dan sumber tak langsung.
Sumber langsung ini bisa dari efluen ataupun pencemaran yang dikeluarkan dari industri atau dari tempat pengelolaan sampah akhir atau juga bisa dari rumah tangga. Nah, kemudian sedangkan untuk sumber yang tidak langsung ini bisa dari kontaminan yang memasuki badan air dari tanah ataupun dari air tanah ataupun dari atmosfer yang berupa hujan gitu. Jadi itu sumber yang tidak langsungnya gitu. Nah, kemudian untuk sumber dari pencemaran air ini jika dibagi berdasarkan mmm, jenis sumbernya gitu ya. Jadi ada limbah industri, dapat dilihat di sini bahwa eee, adanya limbah yang dibuang ke badan air, ke air permukaan gitu ya, limbah dari industri gitu yang warnanya masih merah, ini salah satu limbah dari tekstil gitu. Eee Limbah tekstil gitu ya, yang menghasilkan pewarna, masih menghasilkan pewarna merah dan dibuang langsung ke badan air. Nah, harusnya ini tidak boleh, harusnya ada pengelolaan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian juga ada limbah domestik rumah tangga, bisa dilihat di sini gitu ya, adanya, pipa yang langsung disalurkan ke badan air gitu. Mungkin kita, eee, kalau seandainya satu perumahan yang tidak ada sifat pengelolaan limbahnya lagi, itu biasanya memang langsung, saluran airnya langsung dibuang ke badan air gitu. Tapi kalau misalnya perumahan yang sifatnya sudah komunal gitu, yang mempunyai, eee, pengelola, itu biasanya untuk limbah domestik rumah tangganya akan dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air. Nah, tapi untuk kondisi di Indonesia mungkin masih sedikit ya untuk yang, limbah rumah tangga yang diolah terlebih dahulu, masih banyak kondisi yang seperti ini gitu. Jadi sumber pencemaran air utama ini sebenarnya adalah ya dari rumah tangga atau domestik gitu, kemudian nanti baru ke limbah industri gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah limbah pertanian. Di sini bisa dilihat, saudara lihat bahwa ada, pohon-pohon yang masuk ke dalam badan air, ataupun juga zat-zat pencemar seperti pestisida ataupun pupuk yang masuk ke dalam, badan air. Nah, kemudian juga terkait limbah perikanan. Jadi perikanan ini pun juga walaupun memanfaatkan air juga bisa menjadi salah satu sumber pencemaran air. Mengapa demikian? Karena biasanya kan dalam perikanan tidak mungkin ikannya tidak diberi makan gitu ya, ataupun tidak diberi, suplemen tambahan misalnya ikannya supaya cepat, gemuk misalnya gitu, cepat menghasilkan. Nah, dari kondisi tersebut bisa menghasilkan limbah perikanan yang bisa mencemari badan air. Apalagi kalau seandainya eee, tambak ikannya ini tidak dikelola, dengan baik gitu, bukan ditempatkan di satu tempat yang khusus, kemudian nanti ada, eee, saluran airnya yang seperti ini gitu kan, ini ada saluran air yang sebelum dibuang ke badan air, diolah gitu. Nah, tapi kondisi di Indonesia kan biasanya tambak ikan itu langsung pada badan sungai gitu ya, atau misalnya di laut gitu. Nah, itu akan mencemari dari, kondisi air permukaan kita gitu. Nah, kemudian limbah peternakan. Limbah peternakan ini ya, mulai dari, buang, apa namanya, buangan, dari hewan gitu ya, limbah dari hewannya sendiri maupun limbah dari pakan yang diberikan kepada hewan tersebut gitu. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini pasti akan memberikan, dampak pencemaran terhadap sumber air juga. Kemudian juga limbah fasilitas kesehatan. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya, limbah dari fasilitas kesehatan ini sepertinya sudah semakin banyak terjadi gitu. Mungkin ada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai fasilitas yang mendukung dalam melakukan pengelolaan terhadap, limbah medisnya, maka itu tidak sengaja ataupun disengaja dibuang ke badan air gitu. Atau misalnya dibuang ke tanah, niatnya dibuangnya dikubur di tanah ataupun dibuang di satu tempat di tanah gitu, di lokasi tempat pengumpulan sampah misalnya, tapi ternyata jatuh ke badan air, itu bisa juga terjadi. Nah, dan kondisi itu pun juga pasti akan menurunkan kualitas dari air, permukaan maupun air tanah.
Nah, kemudian adalah sumber pencemaran air, ya ini tadi yang saya sebutkan ada istilahnya non-point source dan point source. Dapat dilihat di sini, bahwa yang point source itu ada titik-titik tertentunya gitu, jelas gitu ya. Oh, titiknya, dari satu industri atau titiknya dari, industri lainnya gitu misalnya. Jadi ada jelas poin-poin tertentunya, biasanya ini lebih banyak yang dari industri. Nah, tapi kalau yang sifatnya non point source ini biasanya bisa dari mulai dari yang, pertanian, kemudian juga dari, domestik maupun, dari perkantoran, itu bisa masuknya ke non point source karena biasanya tidak mempunyai, titik-titik poin tertentu gitu ya, atau misalnya, eee, yang tadinya mungkin ada gitu ya di badan, sungai ataupun di kali terdekat dari perumahan tersebut gitu. Tapi ketika sudah sampai ke aliran sungai utama itu jatuhnya menjadi non point source gitu. Oke, kemudian, terkait dengan, ini ada beberapa kegiatan yang mengotori dan menurunkan kualitas sumber daya air dari hulu hingga ke hilir gitu. Jadi sumber-sumber pencemarannya mulai dari yang peternakan, pertanian gitu ya, ini seperti yang kita bahas sebelumnya, industri gitu, tempat pembuangan air sampah ataupun dari pemukiman, ini ketika dia dibuang air, limbahnya akan masuk ke dalam, badan air gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi mulai dari air permukaan, air tanah, maupun dari sumur yang akan nanti dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian untuk jenis, pencemar air. Untuk jenis pencemar air ini bisa dari, agen infeksius atau contohnya bakteri, virus, mikroorganisme gitu ya. Nah, ini sumber utamanya bisa dari limbah manusia maupun hewan. Ini biasanya menghasilkan limbah-limbah, yang sifatnya, eee, makhluk hidup gitu, bakteri, virus, dan mikroorganisme. Kemudian juga, jenisnya ada oksigen demand waste, jadi menurunkan, eee, kualitas oksigen di dalam air. Nah, contohnya ini bisa limbah dari hewan ataupun sisa tumbuhan, gitu. Sumber utamanya bisa dari saluran pembuangan air, pengolahan makanan, maupun industri kertas. Jadi tidak hanya dari industri, tapi juga dari, eee rumah tangga gitu ya. Kemudian juga ada jenisnya nutrien. Nah, ini sebenarnya yang, cukup banyak, berasal dari, limbah hewan maupun pupuk dari pertanian gitu. Jadi ada, contohnya adalah nitrat dan fosfat. Ini biasanya merupakan salah satu kandungan dari pupuk maupun pestisida. Nah, kemudian ada jenisnya bahan kimia organik. Kalau bahan kimia organik ini, sumber utamanya itu biasanya dari rumah tangga. Contohnya ada minyak, plastik gitu ya, kemudian pestisida dari industri pertanian gitu. Nah, kemudian juga ada bahan kimia anorganik seperti asam, basa, garam, dan senyawa logam. Ini bisa dari industri dan juga dari rumah tangga. Kemudian juga ada jenisnya sedimen atau, penumpukan tanah gitu ya, ini biasanya dari, tanah, dan ini merupakan, kalau seandainya hujan misalnya gitu ya, kemudian, tanah mengalami erosi, nah ini yang, juga akan dapat mencemari, air permukaan. Kemudian juga terkait dengan, logam berat seperti timbal, merkuri, nah ini biasanya dari, industri maupun juga ada juga dari rumah tangga gitu ya. Kalau seandainya rumah tangga tersebut menggunakan, eee, logam-logam berat. Kemudian juga ada dari thermal atau panas gitu, ini biasanya dari pembangkit listrik, maupun dari industri. Kemudian, komponen dari pencemaran air. Nah, komponen pencemaran air ini biasanya, ada beberapa gitu ya, mulai dari bahan buangan, padat, seperti, sampah gitu ya. Jadi kalau secara, definisi bahan buangan padat ini adalah bahan buangan yang bentuknya padat gitu, baik yang kasar maupun yang halus, contohnya itu sampah.
Karena kan kalau sampah ini bisa jadi, ketika dibuang di badan air dia bisa dalam kondisi yang kasar atau yang masih cukup besar, tapi kelamaan akan, tergerus gitu ya dan lama-kelamaan bisa berubah menjadi, cacahan-cacahan sampah yang berubah menjadi ukurannya lebih mikro gitu. Nah, biasanya untuk, buangan ini jika dibuang di badan air, akan menimbulkan pencemaran, dan menimbulkan pelarutan, kemudian pengendapan, serta pembentukan koloidal. Nah, kemudian juga ada bahan buangan organik dan olahan makanan. Ini biasanya berupa limbah yang dapat membusuk ataupun, terdegradasi oleh mikroorganisme. Nah, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme di dalam, badan air gitu. Nah, biasanya kondisi ini bisa dilihat dari, eee, kadar, biological oxygen demand gitu. Jadi kadar biologi di dalam air. Nah, ini pasti akan naik gitu. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka tidak akan menutup kemungkinan, bahwa dengan bertambahnya mikroorganisme, maka akan berkembang pula bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Nah, ini juga biasanya akan meningkatkan, eee, bahan organik yang menyebabkan bau yang lebih menyengat. Jadi misalnya badan air juga, atau sungai ataupun kali itu bisa, mengalami selain dari berubahnya kualitas air, ada bau juga yang terjadi di sana gitu. Jadi mulai dari berubah warna dan ada bau gitu. Nah biasanya, kalau untuk, bahan buangan olahan makanan, ini, mengandung protein dan gugus amin. Nah, ini seperti yang jenis-jenis dari pencemar air tadi ya, salah satunya adalah, protein dari limbah, olahan makanan. Nah, ini senyawanya mudah menguap dan berbau busuk. Contohnya, nitrogen, hidroksida, itu biasanya, salah satunya juga bisa dari, olahan makanan. Nah, kemudian juga komponen pencemaran air lainnya adalah, bahan buangan anorganik, sorry. Bahan buangan anorganik ini biasanya sukar didegradasi oleh mikroorganisme. Jadi contohnya itu bisa, logam berat seperti timbal gitu ya, kemudian, kadmium, merkuri, kemudian juga ada nikel, kalsium, magnesium, itu bisa menjadi, sumber, dari bahan buangan anorganik. Nah, biasanya dari kandungan-kandungan, logam berat ini bisa menyebabkan, air bersifat sadah atau lebih asam gitu. Eee, nah, kesadahan air ini jika tinggi gitu ya di dalam, badan air dapat merugikan karena dapat merusak, peralatan yang terbuat dari besi, eee, jadi nanti bisa menyebabkan benda menjadi berkarat atau korosi istilahnya. Biasanya ini menyebabkan, air permukaan ataupun badan air gitu ya, air sungai ataupun air kali itu berubah menjadi warnanya lebih, kekuningan. Nah, biasanya, kandungan-kandungan ion logam ini tadi, itu sifatnya sangat berbahaya bagi tubuh manusia terutama ya, Kak, sehingga menyebabkan air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian, komponen bahan pencemar air selanjutnya adalah bahan buangan cairan, berminyak. Biasanya jika dibuang ke badan air atau ke lingkungan, ini akan mengapung dan menutupi permukaan air, sehingga nanti jikalau lapisan minyak yang menutupi, eee, air permukaan, ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada, makhluk hidup yang ada di dalam air, terutama mikroorganisme di dalam air. Karena lapisan minyak yang ada menutupi, badan air ini tadi, dapat menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air, sehingga oksigen terlarutnya akan berkurang di dalam air dan
Juga lapisan tersebut akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air, sehingga fotosintesis juga pasti akan terganggu. Nah, selain itu juga jika nanti ada hewan lain yang ingin mencari makan gitu ya di air, di sungai gitu, di badan air, ini juga bisa, mengalami gangguan. Contohnya misalnya ada burung yang mau mengambil ikan di sungai, karena adanya lapisan minyak ini tadi bulunya bisa jadi lengket terkena lapisan minyak, sehingga nanti tidak dapat mengembang, akibat dari, minyak ini tadi gitu. Nah, kemudian juga ada bahan buangan berupa panas atau thermal pollution. Ini bisa menyebabkan, temperatur air di lingkungan ini berubah. Nah, jika berubah ya maka, organisme, makhluk hidup, ikan dan spesies lainnya ini, akan, terpengaruh gitu ya. Biasanya akan terjadi proses biologi baik itu pada tumbuhan maupun hewan, bisa menjadi lebih cepat terjadi, atau bahkan juga dapat menurunkan tingkat oksigen di dalam air, sehingga akibatnya dapat, terjadi kematian gitu ya pada ikan ataupun pada, tumbuhan sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem air. Eee, Kemudian selanjutnya adalah, bahan buangan, zat kimia. Nah, untuk bahan buangan zat kimia ini biasanya sumbernya, utamanya adalah dari domestik, dari rumah tangga. Bisa dari sabun ataupun deterjen yang digunakan ketika mencuci, mandi gitu ya. Nah ini sifatnya, eee cukup sulit untuk, larut gitu ya, sehingga sebenarnya kalaupun, badan air kita ini mempunyai sifat self purification ataupun, membersihkan kembali gitu jika ada zat pencemar yang masuk ke dalam badan air. Akan tetapi jika dalam kondisi sabun ataupun deterjen yang masuk ke dalam badan air ini dalam, kondisi yang cukup banyak, ini dapat, menyebabkan self purification dari badan air tidak terjadi, sehingga terjadinya penumpukan sabun ataupun deterjen di, badan air gitu. Kemudian selanjutnya adalah bahan pemberantas hama. Nah, ini biasanya, sumbernya utama itu dari, pertanian gitu ya. Bisa insektisida ataupun, pestisida gitu yang untuk membasmi hama. Nah, kemudian, indikator dari pencemaran air ini sendiri, untuk indikatornya ini atau istilahnya tanda bahwa air lingkungan ini telah tercemar atau tidak gitu ya, eee, ad bisa dilihat dari ada tidaknya perubahan, yang bisa diamati gitu. Biasanya dibagi menjadi 3 hal, yaitu pengamatan secara fisis gitu ya, kemudian secara kimiawi, kemudian juga secara biologi. Nah, jika secara fisik ini dapat dilihat dari, tingkat kejernihan air atau tingkat kekeruhan air. Air yang dalam kualitas air yang baik adalah ya air yang jernih gitu, tidak ada warna, tidak tidak berwarna gitu ya. Kemudian ada perubahan suhu. Nah, biasanya semakin meningkat suhu, air maka, pencemaran air pun juga semakin, bertambah. Kemudian juga adanya, warna dan adanya perubahan warna. Kemudian ada perubahan bau dan perubahan rasa. Jadi kalau seandainya air itu, aromanya menyengat gitu, itu biasanya telah terjadi pencemaran di sana ataupun bahkan berasa. Sebenarnya air yang baik itu adalah air yang tidak mempunyai rasa sama sekali gitu, netral gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau yang tagline tagline ada air yang ada manis-manisnya gitu ya. Eee Semoga itu bukan karena ya sebenarnya itu bukan karena, pencemaran pada air gitu ya, tapi lebih kepada adanya kandungan, mineral gitu ya, yang ditambahkan, ke dalam air tersebut, sehingga memberikan efek adanya, rasa manis gitu, seperti itu. Walaupun dalam konsentrasi yang tidak terlalu, mmm, tinggi, seperti itu.
Nah, kemudian, ada juga pengamatan secara kimiawi gitu, bahwa, untuk, pengamatan pencemaran air yang, berdasarkan zat kimia terlarut ini, juga selain dari zat kimia terlarut di dalam, air, atau chemical oxygen demand gitu ya, yang dilihat dari nilai COD, itu juga dilihat dari perubahan pH. Nah, biasanya pH air yang baik ini adalah, sekitar 6,5 sampai 7,5 gitu. Ya, jadi pH-nya, netral. Kemudian juga dilihat dari pengamatan secara biologis gitu, bahwa tidak adanya mikroorganisme di dalam air, terutama tidak adanya, bakteri, patogen di dalam air. Ya, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengamatan secara biologis yang dilihat dari adanya mikroorganisme, keberadaan mikroorganisme ada atau tidaknya di dalam air, terutama dilihat dari, bakteri patogen. Nah, dalam, melakukan pemeriksaan terhadap pencemaran air, ada beberapa indikator umum yang harusnya diketahui dan dinilai. Yang pertama adalah terkait dari pH air itu sendiri, kemudian, konsentrasi, ion oksigen, terlarut, atau, dissolved oksigen atau DO, kemudian kebutuhan oksigen akan biokimia atau biochemical, oxygen demand atau nilai BOD-nya, dan, kebutuhan oksigen secara kimiawi, yaitu chemical oxygen demand atau COD. Nah, untuk, nilai DO sendiri ini, eee, dilihat dari, kadar oksigen yang ada di, eee, dalam air gitu ya. Semakin baik atau semakin tinggi kadar oksigen terlarut di dalam air, maka semakin, eee, baik pula, kondisi, air tersebut. Nah, biasanya untuk kelarutan oksigen di dalam air ini tergantung pada temperatur dan tekanan atmosfer. Oksigen ini biasanya dihasilkan atau oksigen terlarut ini dihasilkan dari reaksi fotosintesis, dari alga misalnya, atau dari fotosintesis yang terjadi di dalam air. Nah, biasanya kadar oksigen tertinggi ini terjadi pada sore hari dan minimum pada pagi hari. Karena biasanya kalau pagi hari mungkin baru proses fotosintesis gitu ya, dan oksigennya juga sudah habis karena seharian gitu semalam, sudah digunakan gitu. Waktu malam hari telah digunakan. Nah, kemudian kebutuhan, oksigen biokimia atau BOD ini adalah oksigen yang dibutuhkan oleh organisme dalam lingkungan air untuk memecah atau mendegradasi bahan buangan organik yang ada di dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Eee, kemudian untuk kebutuhan, oksigen kimiawi untuk COD ini adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Nah, untuk tingkatan pengaruh, pencemaran air, ini dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah, yang kelas satu itu hanya sekedar gangguan estetika, mulai dari bau, rasa, ataupun mengganggu pemandangan, gitu. Kemudian, yang kedua adalah adanya gangguan atau kerusakan terhadap harta benda, misalnya bisa menyebabkan korosi tadi gitu ya pada besi, eee, ini kan bisa merambah menjadi adanya gangguan kerusakan pada bangunan gitu misalnya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah gangguan terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan, tumbuhan, di dalam air maupun di lingkungan sekitar ini dapat, mengalami, gangguan gitu, gangguan terkait dengan ekosistem lingkungan gitu ya. Itu sudah termasuk tingkat ketiga pengaruh pencemaran airnya. Kemudian di kelas keempat ini masuk terhadap, gangguan kesehatan manusia. Misalnya penyakit, diare gitu, menyebabkan penyakit diare pada manusia. Nah, kemudian ada kelas kelima, ini sudah masuk ke ranah, genom gitu ya, ke arah genetik gitu. Jadi adanya gangguan sistem reproduksi dan genetik manusia, sehingga penyakit yang ada pada manusia ini nanti dapat diturunkan pada generasi selanjutnya. Kemudian kelas yang keenam adalah kerusakan ekosistem utama. Jadi adanya, yang terjadi gangguan pada kehidupan hewan, tumbuhan, maupun interaksi dengan manusia gitu. Jadi, gangguan interaksi antara lingkungan dengan manusia. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka tingkat pencemaran air ini sudah terkategori yang cukup, parah gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, dampak terhadap, kehidupan biota air. Jadi dampak-dampak pencemaran air ini ada dibagi beberapa gitu. Yang pertama adalah dampak terhadap kehidupan biota air. Nah, ini karena salah satunya karena penurunan kadar oksigen di dalam air, sehingga menyebabkan kehidupan di dalam air ini, yang tadinya membutuhkan oksigen jadi terganggu, sehingga, dapat menyebabkan kematian baik itu pada hewan maupun tumbuhan di dalam air. Karena biasanya jikalau oksigen terganggu ataupun mengalami penurunan, maka dapat menyebabkan, zat-zat beracun di dalam air itu meningkat. Nah, sehingga, kehidupan biota air pun juga menjadi terganggu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dampak terhadap kualitas air tanah. Nah, untuk, pencemaran air tanah ini biasanya, diukur dengan fecal coliform. Jadi, dilihat dari, mikroorganisme, sorry, dilihat dari bakteri E. coli gitu. Biasanya ini terkait dengan tinja, keberadaan tinja yang masuk ke dalam badan air. Semakin tinggi E. coli, maka semakin tinggi pula, eee, pencemaran di dalam air tersebut. Nah, ini sebagai salah satu contoh survei yang telah dilakukan di Jakarta, terdapat bakteri E. coli di dalam sumur dangkal di Jakarta. Artinya bahwa, tidak hanya, badan air seperti sungai ataupun kali yang tercemar gitu ya, tapi juga sudah bisa merambah ke sumur dangkal yang dikonsumsi ataupun yang berada, dekat dengan pemukiman warga. Artinya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Mungkin kalian sudah pernah, mempelajari terkait dengan bahwa, antara jamban, septic tank itu tidak boleh berdekatan dengan sumber, khususnya sumur gitu ya, sumber air dangkal gitu. Eee, karena jika berdekatan maka bisa mengkontaminasi satu sama lain. Seperti contoh di sini misalnya, Eee, di sini ada sumur gali gitu ya yang digunakan oleh warga gitu, tapi ternyata di kanan kirinya ada penimbunan sampah, ada pembuangan, apa namanya, ada pembuangan septic tank gitu yang, entah itu komunal maupun per individu, kemudian juga ada limbah dari pabrik yang juga membuang ke sungai, sehingga sumber resapan ini tadi juga meresap menyerap gitu ya, menyerap bakteri yang ada, di badan air tadi, baik air tanah maupun air permukaan gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah, terkait dengan dampak kesehatan. Jadi, ada istilahnya waterborne disease atau penyakit yang dibawa oleh air. Nah, ini biasanya yang, menyebabkan penyakit tersebut adalah mikroba, yang menyebar lewat air. Bisa bakteri, protozoa gitu ya. Contohnya adalah diare atau disentri seperti itu. Kemudian ini ada beberapa tabel, penyakit dan agen penyakitnya, atau istilahnya waterborne disease tadi. Contohnya misalnya tadi rotavirus, virusnya, penyakitnya diare pada anak. Kemudian juga virus hepatitis ini juga bisa ditularkan melalui air.
penyakitnya adalah hepatitis A. Jadi kalau seandainya eee, ada individu yang mempunyai riwayat, dengan penyakit hepatitis, khususnya hepatitis A gitu ya, jangan menggunakan, peralatan makanan dan minuman secara bersama-sama dengan orang lain karena, virusnya akan bisa pindah ke orang lain yang tidak sakit gitu, penularannya seperti itu. Kemudian juga ada bakteri Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Ini juga bisa dari air kalau seandainya ada individu yang masih buang hajat ke sungai gitu ya. Kemudian sungainya tercemar oleh virus kolera, maka ini juga akan bisa menyebabkan penyakit kolera atau misalnya E. coli yang ada di air bisa menyebabkan diare ataupun disentri. Kemudian ada juga protozoa seperti entamuba histolytica. Ini juga bisa menyebabkan disentri amuba. Kemudian ada metazoa seperti Ascaris lumbricoides. Ini bisa menyebabkan penyakit Ascariasis gitu. Ini yang kaitannya dengan cacing-cacing gitu ya, tapi beradanya di dalam air, nanti masuk ke dalam melalui kulit, misalnya kalau yang schistosoma bisa melalui kulit salah satunya, itu bisa menyebabkan penyakit schistosomiasis. Kemudian dampak terhadap estetika lingkungan. Kalau seandainya ada pencemaran yang terjadi, nah biasanya kan akan menyebabkan adanya bau ataupun ada limbah yang mengendap seperti ini ya, seperti contoh di gambar. Yang ini bisa menyebabkan pengurangan nilai estetika. Nah, akibat dari pencemaran air ini tadi bisa disimpulkan bahwa bisa menyebabkan berbagai penyakit, penyakit perut, kerusakan organ, maupun keracunan. Kemudian juga adanya penurunan oksigen terlalu larut di perairan dan menyebabkan adanya pertumbuhan berlebih alga atau eceng gondok. Nah, ini sebenarnya salah satu kondisi kalau seandainya ada eceng gondok di dalam air ya, dalam kondisi yang cukup banyak, eh, ini juga bisa menyebabkan pencemaran air gitu, karena nitrat dan fosfat yang dihasilkan dari alga tersebut dapat berakibat adanya eutrofikasi, jadi artinya penurunan oksigen di dalam air. Nah, kemudian juga bisa adanya masuknya racun ke dalam sistem perairan dan menyebabkan kematian makhluk hidup di perairan. Ini ada contoh kasus dari tragedi Minamata. Jadi di tahun 1907 ada satu industri yang mendirikan pabrik pupuk di Minamata dan memproduksi asetaldehid. Ini termasuk zat kimia yang cukup berbahaya gitu ya. Dan menghasilkan limbah merkuri yang dibuang ke laut. Nah, tahun 1950-an baru terlihat jadi sudah hampir 20 tahun gitu baru terlihat adanya gejala yang aneh pada hewan dan manusia. Jadi ikan, burung, kucing itu mulai mengalami keanehan pada hewan dan juga manusia. Nah, tahun 1972 pemerintah mengumumkan bahwa industri ini bertanggung jawab atas kejadian di tragedi Minamata dan diwajibkan memberi kompensasi kepada korban. Nah, ini contoh korban-korban keracunan merkuri di Teluk Minamata. Ini juga sama dan ini masih dampaknya bisa sampai ke generasi selanjutnya. Ini juga merupakan salah satu contoh kanker yang diakibatkan juga oleh bisa karena pencemaran air. Oke, ini beberapa contoh kasus aktual. Jadi yang terjadi adalah pencemaran sungai gitu ya, kemudian adanya pencemaran air dan tanah, pencemaran air tanah, kemudian pencemaran pesisir pantai dan laut. Biasanya karena juga kapal gitu ya yang membawa minyak misalnya, kemudian minyaknya tidak sengaja jatuh ke perairan, itu juga menyebabkan pencemaran air atau misalnya yang mengambil hewan laut secara berlebihan, itu pun juga pasti akan mengganggu ekosistem dan menyebabkan pencemaran air. Kemudian ditambah dengan adanya buangan-buangan limbah industri. Jadi ada beberapa contoh, ada beberapa industri yang melakukan pembuangan limbah ke perairan laut ya khususnya ke laut dalam.
dan itu masih sering terjadi gitu. Jadi membuang, apa namanya, sludge-nya gitu ya, jadi endapannya ke dalam, laut. Makanya kenapa laut itu kadang-kadang ada nanti beritanya bahwa mengalami, penurunan kedalaman air laut gitu. Itu salah satunya adalah karena adanya penumpukan sludge di dasar laut gitu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan, dampak tadi ya, penyakit yang terjadi akibat dari pencemaran air. Ada istilahnya waterborne disease, jadi yang ditularkan, melalui air, eee, yang disebabkan oleh mikroorganisme ataupun zat pada air. Nah, kemudian ada istilahnya water related disease atau penyakit yang ditularkan melalui vektor penyakit. Ini contohnya seperti malaria, demam berdarah. Jadi yang perindukan vektornya ini pada air. Jadi seluruh hidup atau perindukannya, berkembang biaknya itu bergantung pada air. Contoh-contoh penyakitnya. Kemudian ada water based disease. Kalau untuk water based ini adalah penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang sebagian besar siklus hidupnya di air. Yang contohnya sistosomiasis. Jadi ada cacing yang hidup di air, nah nanti dia masuk ke dalam manusia, menembus kulit manusia dan menyebabkan penyakit sistosomiasis. Kemudian ada water wash disease. Water wash disease ini penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan hygiene perorangan dan air bagi kebersihan alat, terutama alat dapur dan alat makan. Nah, ini yang kaitannya dengan penyakit hepatitis tadi gitu. Nah, kemudian ada istilah bioakumulasi. Nah, jadi ketika pencemaran air terjadi, biasanya akan ada kan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, akan ada penimbunan atau akumulasi dari suatu substansi ataupun senyawa di dalam tubuh manusia. Jadi penumpukan pencemaran yang terus-menerus di dalam organ tubuh inilah yang disebut dengan bioakumulasi. Nah, di mana proses yang terjadi ini, substansi kimia yang masuk ke dalam tubuh ini akan mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan adanya peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh, baik itu yang makhluk hidup hewan maupun pada manusia dibandingkan dengan konsentrasi bahan kimia di lingkungan. Gitu. Jadi semakin tinggi, nanti akan semakin tinggi bahan kimia yang ada di dalam tubuh manusia. Bisa dicek misalnya dari darah, dari rambut, dari urin, seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya juga biomagnifikasi. Untuk biomagnifikasi ini adalah masuknya zat kimia dari lingkungan melalui rantai makanan. Jadi yang dominan itu adalah melalui rantai makanan yang dikonsumsi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konsentrasi zat kimia di dalam organisme atau manusia, makhluk hidup itu akan menjadi sangat tinggi dan lebih tinggi dari bioakumulasi yang sederhana. Gitu. Jadi ada penumpukannya bertambah gitu ya. Kemudian apa sih bedanya antara bioakumulasi dengan biomagnifikasi? Jadi perbedaannya adalah terjadi dalam organisme. Kalau yang bioakumulasi itu konsentrasi bahan kimia terakumulasi meningkat dalam jaringan sesuai dengan tingkatan tropik yang dilewati. Sedangkan yang biomagnifikasi itu lebih terjadi di tingkat tropik atau rantai makanan. Jadi bedanya kalau bioakumulasi ini misalnya dari air yang dikonsumsi, kemudian memang ada zat kimianya, kemudian kita konsumsi, maka terakumulasi di dalam tubuh. Nah, tapi kalau biomagnifikasi itu melalui rantai makanan. Jadi ada ikan misalnya di laut dalam, kemudian dimakan ikan besar lagi, ikan besarnya dimakan oleh manusia. Nah, akan terjadi tingkatan tropik gitu ya. Beda dengan halnya dengan bioakumulasi. Biasanya tingkatan pencemarannya akan lebih tinggi pada biomagnifikasi karena ikan-ikan kecil yang memakannya nanti kan ada ikan sedang misalnya. Ikan sedang ini kan sudah memakan banyak ikan kecil yang mungkin mempunyai konsentrasi bahan kimia yang tinggi juga di dalam tubuhnya. Jadi nanti di ikan yang sedang ini konsentrasinya lebih tinggi lagi. Kan kemudian dimakan oleh ikan yang lebih besar. Ikan yang lebih besar kan nggak mungkin cuma makan satu ikan gitu, pasti banyak ikan, nah, sehingga terakumulasi juga di ikan yang besar. Nah, nanti manusia baru makan ikan yang besar. Jadi sudah poinnya adalah yang sudah banyak akumulasinya di dalam ikan ini tadi gitu. Makanya kalau baiknya mengkonsumsi makanan itu tidak rutin sama setiap harinya makan ikan saja terus misalnya, atau kok senangnya makan ayam terus, lebih baik itu dimodifikasi. Hari ini ayam, besok ikan, besoknya telur, supaya apa gitu, ketika kita mengkonsumsi makanan ini tadi, biomagnifikasinya tidak akan terjadi secara cepat gitu.
karena dari suatu sumber yang sama gitu. Tapi kalau misalnya dengan sumber yang lain yang mungkin ada yang kadarnya lebih rendah atau kadarnya eee, lebih baik lah gitu ya dalam mencegah, pencemaran di dalam tubuh gitu. Oke, kemudian untuk penanggulangan pencemaran air, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Nah, salah satu nah mungkin untuk penanggulangan dan pengendalian pencemaran air, kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Tapi yang jelas ada salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran air yang, masih sampai saat sekarang juga masih digunakan, yaitu adalah program Kali Bersih atau Prokasi. Jadi salah satu upaya untuk menurunkan beban limbah cair gitu. Jadi membuat satu desa, untuk sadar akan lingkungan, kemudian juga saling bergotong royong untuk membersihkan kali gitu, Prokasi. Oke, nah untuk penanggulangan pencemaran, air ini sebenarnya ada 2, yaitu penanggulangan secara non teknis dan penanggulangan secara teknis. Kalau yang non teknis ini bisa dengan kegiatan industri dan teknologi, kemudian juga AMDAL, atau menerapkan perilaku disiplin gitu. Jadi mengubah, perilaku pada masyarakatnya. Sedangkan penanggulangan secara teknis ini kaitannya dengan, pengelolaan limbah atau menambah, alat bantu untuk mengurangi pencemaran. Nah, untuk penanggulangan pencemaran air ini sebenarnya dapat dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi, setujukah Anda akan hal tersebut gitu ya. Jadi harusnya setuju gitu bahwa memang, tidak ada orang lain yang bisa, menurunkan atau menurunkan pencemaran air dan meningkatkan kualitas, air dan badan air gitu ya, air permukaan maupun air tanah, jika tidak ada penanggulangan pencemaran air yang dilakukan dari diri sendiri gitu. Oke, kemudian untuk pengendalian, bisa mengurangi pencemaran air dengan cara yang pertama adalah mengurangi produksi sampahnya. Jadi dalam pengendalian itu kan yang lebih baik adalah tidak ada atau menghilangkan dari sumber pencemarnya sama sekali, yaitu ya maka janganlah produksi sampah, yang bisa menghasilkan, eee, sebagai sumber pencemar pada air. Nah, kemudian melakukan daur ulang, recycle, dan mendaur pakai atau reuse dari sampah. Baik, sekian dari, materi terkait dengan pencemaran air hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.